Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi sahabat cintai menurut anugerah Bapak Haji Umar Sidik atau anugerah Bapak Haji Bambang Kurnia yang kami cintai, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami cintai juga. Hari ini memang asli, memang akak sebesar apa? Karena banyak yang berjaga, kamarnya di Jakarta. Jadi butuh akak, tenaga ibu kuat, ya, tak selamat, begitu, tidak betul sepi juga. Jakarta ke Jakarta. Ya, kita dari jauh bisa tentu. Umur saya hampir 80, Pak Ustadz 66 ya. Foto doanya mustajabah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah yang disampaikan oleh Al Ustadz sungguh merupakan satu hal yang luar biasa. Nah, kita mau sini wis ngandake karo ngono ora. Nah, ora tau ngandake ya kita ya kita. Ya pasang. Atau juga tak wae sing do. Nah, harus sampaikan dengan benar, dengan benar. Kepada orang-orang kafir mau menafiki, wah asbara ini, wah berat. Ya, semoga kita ngaji yuk, ojo sampai di wong apa mau kafir barengmu, nah gimana nerakanya sangat cacing, paling jero. Memang udah begini perjuangan apa sangat berjuang sekuat. Nah, saya Pak Tia, saya Pak Somosi. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan kita menang, dan yang kamu di Jakarta selamat. Alhamdulillah, mengalami kemenangan soal menang dan kalah Allah yang maha menang, Allah yang maha menang. Mudah-mudahan menang. Kalau menang ya kalah. Nah, orang menang ya kalah. Ya kudu menang, harus menang. Alhamdulillah, insya Allah. Saya kira demikian. Nah, kakek deh. Nah, bom kita kira-kira pasti nanti dan Pak Boy, Anda, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merespon ayat 47, di situ dinyatakan bahwa Bani Israel itu sebuah umat yang dilebihkan dari umat yang lain. Nah, Allah melebihkan atau memanjakan Bani Israel itu pada zaman dulu ataukah sampai sekarang?
Dan apakah mungkin karena merasa dimanjakan, dilebihkan oleh Allah itu sampai sekarang ini Bani Israel itu sewenang-wenang, ya sampai meluluh lantakkan Palestina, tidak ada rasa dosa sedikit pun. Dan anehnya dunia kok diam saja gitu. Nah, apakah ini dampak dari ayat ini atau bagaimana ke Bani Israel seperti itu? Itu saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bunyi. Kok nggak bunyi? Ya. Nah. Ini saya mau bertanya tentang ini Pak. yang janganlah kalian menjual ayat-ayat Al-Quran. Ini biasa kita dengar. Saya itu terkesannya tuh gini Pak, pernah satu saat saya itu buka YouTube, itu pendeta itu bisa baca Al-Quran, fasih juga tahu dasar ayat-ayat Quran, tahu banget, tetapi dia penjelasannya itu sangat menyesatkan menurut pemahaman saya. Karena apa? Pemahaman beliau itu di dalam Al-Quran itu hanya untuk mengingat Allah, tidak untuk menyebut namanya. Nah ini saya tuh sangat, kok begini ya. Nah ini saya lebih pahamnya cenderungnya itu menjual ayat yang murah itu yang di sini Pak, pemahamannya itu Pak saya tuh. Terus yang kedua pertanyaannya, mintalah pertolongan pada Allah. Nah itu pernah suatu saat saya itu pernah ngomong-ngomong dengan teman, itu kalau dia itu punya masalah itu saya minta doanya itu malah pada Allah, dia berzikir dulu dengan ini itu baru berdoa. Nah saya heran loh, lah agamamu aja beda kok minta kan dia berzikir dulu terus baru minta Allah. Lah ini hubungannya apa? Lah ini fenomena seperti ini menurut hukum-hukumnya itu gimana Pak ini Pak? Tolong diberi penjelasan biar saya sendiri juga bisa untuk menjelaskan dia ke apa kalau suatu saat berbicara dari hati ke hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, Ibu masih ada? Masih ada satu Pak. Monggo. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua. Izin bertanya, G. Tadi ada pembahasan tentang yaitu pertolongan Allah, ada 3. Syaratnya 3. Ya, syaratnya ada 3 tadi, sholat, puasa, dan sabar ya. Nah, kalau menurut saya itu yang paling sulit itu sabar ya Pak ya. Bagaimana kita bisa menahan sabar kita, atau ada batasnya atau tidak ada batas? Kalau ada batasnya itu kira-kira sampai mana batasnya? Kalau nggak ada batasnya, apa yang perlu kita lakukan gitu Pak? Atau amalan yang bisa kita tetap sabar gitu atas semua masalah atau cobaan yang kita hadapi? Seperti itu Pak. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz Bambang yang telah memberikan pencerahan. Dalam hal ini tadi disampaikan mengenai menjual ayat dan mencampur adukan yang halal dan batil. Untuk menjual ayat memang beberapa pendapat nih. Jadi misalnya dipanggil tadi disampaikan minta sekian-sekian. Yang penting kita itu misalnya dipanggil kan, oh tahu sendiri transportnya berapa, itu ya, itu sudah cukup. Misalnya ada lebihnya monggo, tergantung orangnya juga mau diberikan sedekahnya dikembalikan lewat kotaknya dan sebagainya. Ini jadi banyak pemahaman ya, ada yang menarikkan dan ada memang nawaitunya itu sudah bukan lillah, ada ya itu tadi judi diperjual berikan, ada yang ria orang dibayar apapun iso tampil juga ada. Ini mengenai apa namanya menjual ayat. Yang penting kita harus nonton niat balihu anni walau ayah, menyampaikan
walaupun hanya 1 ayat. Kita dakwahkan isone ming maca Fatihah bener ya sudah, itu disampaikan. Itu luar biasa dampaknya. Pernah kami praktekkan, Masya Allah, dari yang warnanya begitu menjadi lebih tenang. Nah, ini contoh saja. Kemudian tadi yang mencampur adukan, ini biasa di komunitas ibu-ibu. Ibu itu kalau sudah keluar kan sepertinya merdeka, senang, gembira ketemu teman-temannya. Nah, ini ada komunitas yang luar biasa, diisi baca Quran, terus Asmaul Husna, terus tausiah. Nah, itu sudah komplit 1 jam. Kemudian ibu-ibunya tuh kepengen, Bu, itu aku main nyanyi-nyanyi boleh asal sebatas ini perempuan semua, ya. Terus dan yang dilakukan, yang dilantunkan harus mengisi, harus mengandung nasihat atau pengingat sebagai kita sebagai muslimah. Ini itu wanitanya juga ibu-ibu muslim, tapi namanya muslimnya macam-macam ya, ada Islam KTP, ada yang sudah ini, ada yang sholat, kebanyakan belum pada sholat. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu banyak yang sudah menyadari nek bakal arep mati, ayo dong golek sangune mati di akhirat nanti. Lah ini mudah-mudahan dengan pencerahan seperti ini kita bisa lebih tambah wawasan kita, lebih berhati-hati dan niat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, bimbingan, pertolongan serta pelindungan kepada kita sehingga kita dapat menyampaikan li'ila'i kalimatillah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balu ani wa ayata, artinya sampaikan 1 ayat itu kaitannya dengan kulil haqqu walau kana murad. Karena kan kita beritahu seseorang yang salah, kulil haqqu walau murad, sampaikan yang benar pun dia tuh kecewa, dia marah, dia nggak suka, itu sering terjadi ya. Hikmahnya apa? Kalau kita sudah menyiapkan satu peringatan yang benar, kita tidak dosa. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang salah, kita tidak memberi peringatan, menyampaikan nasihat, kita dapat satu dosa. Salah ke orang berarti, ya. Itu berat sekali loh, berat sekali. Di sekitar kita betul ya. Jadi ini perlu kita camkan. Gitu. Nek orang ngandani kita dosa, nek ngandani kita bakal di orang-orang bakal di bahkan ada yang dengan kata-kata ngancam macam-macam, diingatkan itu ngancam. Ya tapi tidak perlu harus sabar, ya. Sabar itu memang kalau orang katakan ada batasnya, enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Ya, karena apa? Karena dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan Assalamualaikum bima sabartum bani ma'ubatar, itu dalam Ar-Rahman 25. Selamat datang hai umatku yang sabar, bima sabartum. Hari ini engkau menerima kenikmatan yang terakhir, yang bakal, yang kekal abadi, ya, karena kesabaran kalian semuanya. Kalau kita sabar, maka kita nggak bisa masuk surga. Gara-gara marah-marah kita nggak masuk surga, pahala kita berkurang, ya. Maka sabar, ya. Kita harus apa? Ibda bi Rasul. Apa itu? Ibadah kita ini harus sesuai dengan Rasul. Rasul itu sabarnya ada batasnya? Enggak. Nabi Muhammad itu enggak batas sabarnya. Ya, banyak kisah yang mengatakan bahwa Nabi itu sabarnya sampai dengan asati pun sabar dia, ya. Sakitnya luar biasa ketika dia akan dicabut rohnya oleh Israel, tapi masih bertahan, masih bisa kembali kepada Allah. Dan kalau umatku nanti ya Jibril, saya kepada Allah. Kemudian Jibril bicara kepada Allah, gak usah mikir umatmu Muhammad, umatmu akan baik saja. Sholatnya bagaimana sholatnya? Sholatnya baik. Buktinya sekarang kita banyak umat Islam ya yang jauh lebih baik, ya, makin dari orang baik. Meskipun banyak orang Islam yang tidak sholatnya ke Islam, nggak apa juga banyak, ya. Tapi itu Allah berjamin bahwa tadi katakan Islam akan menjadi
agama pemenang dalam pertarungan di dunia ini ya, di akhir zaman. Sabar ya Bu, sabar dan sabar. Kalau nggak ada orang marah ini kita diam saja atau kita tinggalkan ya. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa terus berbuat itu. Orang muni-muni kita dengarkan, hati kita sakit ya, kita dengarkan saja, kita pergi. Ya sabar. Yang terakhir dari Buddha dalam menjelaskan tafsirnya ayat 47, di mana Bani Israel itu banyak diberikan kenikmatan itu di zaman Musa alaihissalam ya. Ini setidaknya ada 10 ya terus ya. Nah ini ada 10 nih, 10. Ya, enggak keluar mas. Ada 10 ya kenikmatan Bani Israel itu yang diberikan Allah ya. Ini kok enggak keluar kenapa? Bukan di zaman sekarang ini ya. Dan dalam satu riwayat atau dalam ayat Isra ya, ayat Isra 3 nanti dibaca ya. Wa qadaina ila bani Israil la tufsiduna fil ardi ya. Ada kata-kata bahanya marrotaini. Apa itu artinya marrotaini? 2 kali marrotaini. Israel itu membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Pertama ketika diberi kenikmatan seperti yang tadi saya sampaikan beberapa di makalah, tapi tidak terima kasih, tidak bersyukur, tidak taat pada Allah, maka Allah siksa. Siksanya Allah adalah diusir dari mana? Dari Palestina, sehingga dia mengembara nggak punya negara. Nah itu siksaan Allah pertama ketika itu karena apa? Tidak patuh. Tidak taat pada Allah dan syarat katanya mau beriman pada Tuhan yang Musa tapi ternyata bohong, maka kenikmatan itu dicabut Allah, semuanya dicabut Allah waktu itu saja. Nah kalau sekarang bukan kenikmatan lagi, karena kata-kata marrotaini ya dalam Isra 3 tadi itu bahwa yang kedua merusak di bumi ini adalah sekarang ini. Sekarang ini sudah akhir zaman. Israel membuat kegaduhan, menghancurkan Gaza, ya, membunuh genosida. Ini adalah kerusakan yang kedua di muka bumi. Marrotaini, yang pertama ketika zaman Musa, yang kedua di saat zaman akhir ini. Dan nanti balasannya apa? Ketika Allah sudah menurunkan ketetapan sesuai dengan Isra 3, Bani Israel itu akan musnah semuanya, ya, akan dibantai habis oleh penduduk sipil dari Palestina. Gantian Palestina yang akan berkuasa, punya kekuatan militer, keuangan, ya, yang akan ganti membalas kekejaman Bani Israel. Jadi kata orang apa? Lakon menang keri ya. Lakon menang keri. Lakon itu dimana sinario di menang keri ya. Nah, kita pun begitu, insya Allah di akhir zaman ini sekarang biarlah begitu, itu sudah menjadi satu proses untuk hancurnya Palestina dan hancurnya Israel itu sudah dimulai ya sekarang ini ya. Nanti kita saja kehancuran Israel setelah janji Allah ini betul-betul nyata ya. Jadi begitu kira-kira ya untuk ibu semuanya. Yang tadi saya nggak paham yang Bu Mutia tadi apa ya? Menjual ayat, penafsiran menjual ayat ini. Tadi sudah saya jelaskan menjual ayat itu jadi gini Bu. Kalau kita berdakwah ya, tadi katakan sama Ibu Utaya, baru ani walau ayata. Ibu itu bicara satu ayat saja di pasar, ketemu temannya. Dakwahnya apa? Ayo ngasih Sabtu pagi, ya kita dengarkan Quran macam-macam. Itu sudah dakwah, ya. Kemudian setelah berkembang banyak, ibu minta, aku pun kan so ngaji, so ini macam-macam kan aku.
aku mau dikasih hadiah, itu namanya menjual ayat murah, ya, paham ya? Jadi jawabannya apa Bu? Jawabannya lakum dinukum waliyatin, ya, itu aja jawabannya, ya. Bagiku agamamu, udah selesai. Kamu jangan utak ada agama saya, aku juga jangan utak ada agamamu. Itu jawabannya bisa saja, karena kita beda agama. Sungguh yang aku paham itu tidak sesuai dengan tafsir Quran. Itu ya, jadi itu bukan dakwah. Kalau seorang pendeta mau bicara AIU dan lain Quran, ayo kita ketemu dengan ustadz yang paham itu. Kita ketemu dalam satu forum, ya, terjadi perdebatan macam-macam, tidak masalah. Ya. Tapi kalau dia memelintir ayat itu sudah banyak contohnya, ya, dan itu semua salah, tidak paham. Ya. Kalau itu nanti kita bahas ini banyak sekali. Saya bisa berikan contoh-contohnya ya. Saya mungkin lain kali ya, tak berikan contoh-contohnya. Dia pernah berbicara dengan ulama yang hanya dia kesyukur Contohnya dalam Injil itu disebutkan Isa alaihissalam atau Yesus itu sunat ya. Sunat itu sunat. Apa sunat itu? Supir ya. Kalau kamu umatnya Yesus, kamu harus sunat. Tapi banyak orang Nasrani nggak ada yang sunat. Salah satu orangnya itu, ya. Kalau kamu umatnya Yesus, maka di bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan, puasa penuh sebulan. Saya nggak puasa. Itu Injil ada, di Injil ada, ya, puasa di bulan ke-9 Ramadan. Mereka nggak puasa. Jadi yang lebih pas menjadi umatnya Yesus, orang Islam. Yesus darah putih adalah Nabi Isa, ya. Itu ya Bu. Baik, sekarang mungkin terakhir dari apa? Berdoa ayat-ayat. Kita doakan semoga menjadi mu'alaf. Ya Allah ya Rabbi, temanku ini non Islam tapi kok berdoanya menyebut nama kafir ya. Doakan semoga menjadi mu'alaf. Oh, di kantor saya banyak orang itu banyak pendeta, laki perempuan pendeta itu pintar menyebut macam-macam. Ya Allah semoga aku sabarkan. Ya. Moga selanjutnya. Kalau waktunya habis tidak bertanya tidak apa-apa loh, jangan Masihnya libur. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aplikasi Quran saja. Wastaru samanan kolilan. Saya menjadi khotib dapat amplop 50.000. Saya terima atau tidak? Saya terkena ayat ini atau tidak? Wastaru samanan kolilan. Yang kedua, saya menjadi pejabat, saya motong tumpeng yang ada pucuknya bendera merah putih. Itu terkena wakal bisul hakobitati atau tidak? Yang ketiga, yang terakhir, walayubalu minha samanan walayubalu minha sapaatun, itu khusus orang-orang Israel atau untuk orang-orang Islam juga? Terima kasih. Mohon penjelasan saja. Assalamualaikum. Orang yang dakwah khotib di Masjid Agung itu dapatnya 200 Bang. Masjid Agung kita tuh 200 khotib ya. Kalau kultum puasa itu 50.000 itu apa? Karena saya pelaku, tapi alhamdulillah saya nggak pernah menerima ya, tak kembalikan, tak terima lagi. Bahkan sekarang istri saya itu dirayu, istri ibu bapak dirayu, tapi nggak saya sebutkan majelisnya. Kalau tiap lebaran saya dikasih seperangkat sholatnya sajadah muslim gitu ya, terima kasih. Tapi sekarang dirayu mau ganti uang, saya bilang nggak usah, uang nggak usah. Yakin aku yakin, saya nggak dosa. Saya bilang sama istri, gue sampaikan ke majelis, kalau terima uang saya enggak. Kalau mau diberikan hadiah kenang-kenangan sajadah tahun lalu enggak apa-apa. Ya, itu harganya berapa Ustaz? Kalau cuma pakai itu ya apa-apa. Yang penting mengantarkan saya ke surga, enggak? Sarung sajadah ini kan mengantarkan saya ke surga. Kalau uang belum tentu, ya. Jangan-jangan nanti jual air murah saya, ibu. Nah itu jual saya terima uang.
berarti saya transaksi, saya dakwah dikasih uang, itu tidak usah. Ya, itu. Yang kedua tadi tumpengan. Tumpengan itu, saya nggak pernah buat tumpeng Pak. Saya sudah lama di mana-mana kalau ada orang buat tumpeng, tumpeng persegi, persegi namanya Ka'bah. Ya, tumpeng itu Trimurti Pak. Tuhan Wisnu, Tuhan Brahma, Siwa. Ini kan berarti kan Pak. Siapa itu? Tuhan siapa itu? Hindu. Hindu kan tumpeng. Kita punya warisan tumpeng itu dari Hindu. Dan itu lambang Trimurti, tiga Tuhan. Saya nggak mau, saya Ka'bah. Maka kalau orang Islam, jual tumpeng Ka'bah, berlipat, ya. Ada benderanya kayak rumah itu saya. Lebih baik saya makan yang nggak ada tumpengan. Ini pengertian. Terus kalau nggak paham, tapi kita harus ingatkan. Kalau nggak kita kan nanti dikasih 5.000 saja. Ya Bu. Kuliah aku kalau karena buron, harus ingatkan salah. Itu ya. Terus tadi yang tadi apa ya? Yang ketiga tadi. Ini ada di sini Pak ya. Di ayat berapa tadi itu? Ayat 48. Ayat berapa? 48. Ini kan sudah ini. Kita bacakan sama Ibu ya, tafsirnya 48 ya. Dan takwa olehmu suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela seseorang atau orang lain. Jadi ibu, anak, suami itu tidak bisa sama membela dalam kiamat ya. Pada hari kiamat dan tidak diterima. Ada yang membaca tuk baru dengan tak dan ada pula yuk baru dengan ya daripadanya syafaat. Artinya pada hari kiamat tidak ada perantara dan tidak ada orang dapat dijadikan sebagai perantara wasilah ya, dan tidak pula tebusan dan tidak mereka akan tertolong. Ini kira-kira tafsirnya apa? Mungkin Pak Yesamad paham nggak apa yang disampaikan Pak Yesamad itu? Jadi ketika di hari kiamat itu sesuai dengan surat Al-Isra, in asatum ahdo, in asatum falaha, itu dalam Al-Isra ya. Engkau berbuat baik adalah untuk dirimu sendiri. Ya, jadi kalau kamu berbaik, maka engkau yang akan menerima amal kebaikan itu. Baik sekarang dan nanti ya mau kiamat. Jadi orang Yahudi tidak akan tertolong dengan ayat seperti ini, menegaskan Allah bahwa Yahudi tidak akan dengan kekayaannya, dengan apapun tidak akan tertolong. Saya dia sangat pedih. Ya. Di Islam dikatakan wataziru waziratu wizra ukhra. Ya. Islam meyakini dengan ayat itu bahwa kita tidak mengenal dosa warisan. Dosa warisan. Karena ada orang Yahudi dulu nenek moyangku itu orang beriman pada Taurat, pada Nabi Musa, tauhid. Ya. Maka aku termasuk anak-anaknya dia dan aku ahli warisnya mereka, aku juga akan selamat. Enggak. Ya, wataziru waziratu wizra ukhra, tidak akan menyelamatkan dosanya anak-anak, orang tua nanggung tidak. Orang tua dosa, anaknya nanggung tidak. Semua terlepas. Ya, Islam tidak mengenal dosa warisan, dosa turunan itu tidak ada. Ya, itu barangkali. Terima kasih atas seluruh perhatian pagi ini. Kita akan jumpa lagi Sabtu subuh depan. Oh iya, yang online yang ada yang pertanyaan mungkin? Halo, yang online masih? Demikianlah kajian pada hari ini telah selesai, dan marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu